وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى به وكيلا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمي النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. Melanjutkan pembahasan 34 amalan penghapus dosa. Kita sampai di halaman 25, pengetahuan tentang 3 pembatal kafarat dosa. Oh ini yang bahwasanya kita perlu mengetahui amalan-amalan yang asli yang bisa menghapus dosa itu jadi non-aktif. Penghapusan dosanya disebabkan 3 hal. Pertama, menyekutukan Allah. Kedua, melanggar keimaman, baiat. Dan 3, meninggalkan jalan sunnah. Yang pertama, menyekutukan Allah di halaman 25. Dalil yang mendasari hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Tapi ini tentang kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Para ulama mereka berselisih pendapat mengenai ayat ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu setelah kematian pelakunya. Baik, di sini ulama berselisih pendapat apakah dosa syirik tersebut adalah dosa syirik kecil, termasuk dosa syirik kecil, atau hanya dosa syirik besar, kekufuran akbar. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ayyusyraka bihi di sini dosa syirik besar saja. Adapun syirik kecil bisa saja Allah ampuni tanpa pertaubatan dari hambanya. Tapi sebagian ulama tidak menyetujuinya, melainkan mereka menetapkan di sini lafalnya secara zahir adalah lafal umum, kemutlakan kesyirikan, baik dari jenis syirik besar maupun syirik kecil. Dan itu pendapat kedua ini yang lebih hati-hati, lebih bersifat ihtiyati, lebih hati-hati, sehingga wallahu alam semoga yang kedua lebih tepat, karena memang lafalnya umum, sehingga dosa syirik kecil, na'udzubillah, itu tidak akan diampuni tanpa taubat. Meskipun syirik kecil, meskipun riya, meskipun sum'ah, tetap tidak diampuni kecuali dengan bertaubat. Adapun selainnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi tentu kita tidak memastikan diri bahwa dosa kita pasti diampuni tanpa taubat. Karena pada asalnya dosa itu tidak diampuni tanpa taubat. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jadi orang yang zalim, orang yang berbuat syirik disebut sebagai orang yang zalim. Dan siapapun yang berbuat syirik kecil maupun besar, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Kecuali kalau dia taubat, baru Allah Ta'ala tolong. Ya, jadi kesyirikan itu sesuatu yang besar di sisi Allah, meskipun kecil namanya syirik kecil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga di surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil bisa menghapuskan amal, bisa. Riya bisa menghapus amal. Ya, lebih-lebih kalau misalnya syirik besar. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman di ini hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku yang paling tidak di sini, aku yang paling tidak layak, tidak butuh disekutukan. Ya. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka fihi, berbuat syirik di dalam amalan tersebut, bersekutu, ya, menjadikan adanya sekutu buat saya, buat aku, kata Allah, selainku, taraktuhu, maka aku akan meninggalkan orang itu. Jadi kalau misalnya kita beribadah, sebanyak apapun, sebesar apapun, seagung apapun ibadah itu, tapi kalau misalnya syirik dalam ibadahnya, syirik kecil bahkan, maka Allah tidak pedulikan. Tidak pedulikan pelakunya, wa syirkah, dan juga syirkah yang dia jadikan sekutu itu. Ini perlu dipahami lagi. Maksudnya di sini, Allah Ta'ala tidak akan beri pahala, tidak akan pedulikan orang itu lagi beramal. Jadi misalnya ada seseorang sholat, namun dia na'udzubillah riya dalam sholatnya. Taraktuhu, ya, aku meninggalkan orang itu. Enggak pedulikan orang yang sedang sholat itu, enggak diperhatikan oleh Allah. Taib. Kemudian untuk yang wasyirkahu, syirk di sini, ya, kalau diterjemahkan yang dia jadikan sekutuku itu, berarti yang disembah. Tapi wallahu alam terjemahan ini kurang tepat. Maksudnya wasyirkahu adalah perbuatan syiriknya. Bedakan antara yang manusia jadikan sekutu selain Allah, tandingan selain Allah, dengan perbuatannya. Tidak semua yang manusia jadikan sekutu atau tandingan selain Allah adalah keburukan. Apa maksudnya, ngerti nggak sini? Seseorang bisa saja menyembah kiai, tapi kiai itu nggak mengajak dirinya untuk disembah, melainkan memang orangnya ini yang hulu, ya kan? Baik. Orang-orang Nasrani, Katolik, mereka berbuat syirik gak? Berbuat syirik. Mereka menyembah Isa alaihissalam. Baik. Apakah berarti di sini yang dia jadikan sekutu itu berarti Nabi Isa dijadikan sekutu, berarti Allah meninggalkan Nabi Isa? Bukan, melainkan makna dari syirik di sini adalah perbuatan syirik. Jadi bukan sesuatu atau individu atau pihak yang disekutukan. Misal ada orang menyembah malaikat, misal, apakah berarti malaikat Allah tinggalkan atau penyembahannya Allah tinggalkan? Gitu maksudnya. Jadi perlu dipahami. Nah, ini di sini penerjemahannya yang dia jadikan sekutuku itu berarti kan sekutunya, gitu kan, yang dijadikan sekutu oleh mereka terhadap Allah. Maksudnya bukan itu, tapi syirik di sini maksudnya perbuatannya. Itu Allah meninggalkan pelaku dan perlakuannya. Ya, itu yang sahih. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Muslim. Kemudian di sini
ada melanggar kontrak atau baiat. Maksudnya melanggar baiat terhadap imam, penguasa, setelah bersumpah setia. Dalil penjelasannya ialah hadis antubai'a rajulan thumma tukhalifa ilaihi tuqatiluhu bisayfik. Engkau membaiat seseorang lantas engkau membelot darinya dan memeranginya dengan pedangmu. Tapi di sini ia ditafsirkan dengan tidak taat kepada pemimpin secara umum. Yang penting muslim pemimpin itu. Dinukilkan keterangan dari Imam Ahmad, yaitu engkau memberikan sumpah setia bagi seseorang namun engkau kemudian memeranginya. Berkhianat berarti. Yang dimaksud salat yang satu ke salat berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, termasuk kafarat bagi dosa. Ini pelajaran kemarin. Adalah semua itu menjadi penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Misalnya antara salat Jumat dengan salat Jumat pekan depan, di antara dua salat Jumat itu pernah melakukan dosa. Nah, setelah salat Jumat berikutnya, maka salat Jumat berikutnya menjadi kafarah bagi dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya. Dengan syarat dia menjadi kafarah dengan syarat tidak melakukan tiga hal yang terkandung dalam hadis ini. Salah satunya adalah memberontak kepada imam atau penguasa umat Islam. Ya, memberontak atau semi memberontak, ditakutkan memberontak atau memprovokasikan untuk memberontak. Kalau seseorang berbuat ini, yakni melanggar baiat, maka diharamkan baginya mendapatkan kafarah tersebut. Kondisi demikian baru akan berubah tatkala dia kembali taat kepada imam kaum muslimin, taat dalam hal yang ma'ruf. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk manapun, walaupun orang tua sekalipun, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang akan menghilangkan nyawa, menghilangkan harta dan seterusnya. Maka ini perlu rincian lagi. Tapi kalau kita lihat Imam Ahmad tidak setuju, walaupun dipaksa-paksa tidak setuju dengan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Akhirnya disiksa, tapi nggak sampai dibunuh. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak taat dalam hal ini nggak apa-apa. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, di sini pemimpin muslim. Kalau misal pemimpin kafir, enggak ada, enggak masuk di sini. Min amirihi, lihat ini. Man kariha min amirihi. Karena dalam Islam tidak ada orang kafir itu memimpin muslim. Makanya di sini amirihi. Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin di sini yaitu siapa yang menjadi pemimpin buat orang-orang buat orang-orang muslim. Siapa yang ada sesuatu yang benci, maksudnya sesuatu yang dibenci, hendaklah dia bersabar. Ibarat pemimpin itu ibarat ayah kita itu. Kadang-kadang belum tentu ayah kita itu sesoleh kita. Bahkan kadang-kadang ayah kita fasik. Ya kan? Walaupun tetap kalau misalnya ada perbedaan antara ayah dengan pemimpin, beda. Ayah lebih besar lagi haknya. Dan pemimpin ada kasus lain lagi. Tapi di sini kalau misalnya kita membenci sesuatu dari ayah kita, hendaklah bersikap sabar. Enggak bisa kita berontak kepada ayah kita, durhaka jadinya. Nah, barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, pasti ada sesuatu yang dibenci dari pemimpin, pasti. Hendaklah dia sabar. Karena barang siapa yang memberontak atas perilaku pemimpinnya segejengkal saja, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan berakidah seperti itu atau bermanhaj seperti itu, berarti ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini kita kan takut kalau misal amal kita tuh banyak yang soleh, tapi ternyata untuk hal ini kita tergelincir. Benar bahwasanya memang kezaliman di zaman sekarang luar biasa. Jangankan ya, bukan atas bawahnya juga, karena bawahnya zalim maka atasnya zalim, karena atasnya zalim kan jadi bawahnya juga zalim. Tapi kan barang siapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah dia bersikap sabar. Dan kalau misalnya membenci sesuatu dari rakyat juga harus sabar, tapi dakwahi gitu kan, dengan cara yang ma'ruf. Ya, dalam Sunan At-Tirmidzi Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, orang yang berusaha berbaur dengan manusia dan dia bersabar atas cacian mereka,
bersabar atas cacian warga, bukan pemimpin, warga, maka itu lebih baik daripada orang yang tidak mau berbaur dan tidak tahan dengan cacian manusia. Berarti ini atas bawah ya kita harus sabar. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, baik dari pemimpin, ya lebih-lebih dari pemimpin ataupun dari rakyatnya, maka yang pertama harus didahulukan adalah sabar sebelum segalanya. Iya, nasihati, tapi sebelumnya sabarkan dulu. Ya, karena kalau misalnya nasihati tanpa kesabaran, maka pasti mencela, pasti mencaci, pasti itu. Ya. Dan mungkin kita pernah salah dalam hal ini mungkin. Ya. Tapi istighfar. Dan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, ya. Meskipun begitu, terdapat mazhab dalam Islam yang berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin. Maksudnya pemimpin muslim, ya. Inilah mazhab kaum Khawarij. Memberontak kepada pemimpin yang kafir pun, walaupun asalnya itu boleh-boleh saja, tetapi itu pun ditinjau lagi dari segi maslahatnya dan madaratnya. Kalau madaratnya lebih besar, tentu nggak boleh jadinya. Ibarat sekarang kita nih dalam posisi aman, maksudnya antum bisa ngaji di sini, alhamdulillah. Dakwah sunnah bisa berkembang, alhamdulillah. Dengan segala dinamikanya, ya. Tetap yang penting tetap berkembang, itu masih jauh lebih disyukuri daripada sekarang saatnya untuk memprovokasi umat agar kembali kepada khilafah, kembali kepada menggulingkan pemerintahan, menggulingkan presiden dan seterusnya. Apakah nggak mikir bahwasanya kelak ini kalau misalnya kita memprovokasikan umat untuk hal-hal seperti ini, dakwah nggak lancar lagi gimana? Dakwah ngadat gimana? Masyarakat yang kadung banyak syiriknya, kita nggak bisa dakwahi lagi, siapa yang salah sekarang? Gitu kan? Siapa yang bertanggung jawab nanti? Ketika darah itu tertumpah dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa. Ini sekarang masih dalam tahap ini, alhamdulillah gitu loh. Jangan sampai, ya mungkin nanti kelak akan terjadi pembantaian dan sebagainya, tapi janganlah kita yang menjadi tokoh memprovokasikan orang-orang sehingga kitalah pemicu supaya terjadi pergolakan ini. Gitu. Syukurlah kita masih bisa beli kitab ini. Syukur gini percetakan ini masih belum dilarang, itu syukur itu. Di beberapa negara percetakan kayak gini dilarang. Di Malaysia itu lebih sulit dan kondisinya daripada di Indonesia, dalam artian untuk menegakkan dakwah sunnah itu lebih sulit di Malaysia itu. Padahal skalanya lebih kecil Malaysia itu. Tapi dan bahkan keislaman Malaysia itu umumnya malah lebih bagus daripada dari segi intelektualitas. Tapi mereka lebih sulit dakwah sunnah di sana. Iya, dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia tuh di welcome banget. Jadi sebenarnya kita harus syukur, jangan malah memprovokasi orang-orang untuk membuat keributan baru. Itu dalam artian keributan terhadap sistem sekarang. Kita sepakat sistem sekarang, sistem yang memang menjurus kepada kekufuran, itu sepakat, semua tahu. Tapi kita nggak bisa, kita lihat maslahat madaratnya. Jangan sampai asatidzah sudah berusaha berupaya mendidik kaum muslimin untuk menuju ke Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian di-cut gara-gara provokasi kita. Iya, kita semua sepakat akan keburukan itu, tapi juga kita harus meninjau adanya madarat yang lebih besar kalau misalnya kita memprovokasikan ini. Iya. Tapi bukan berarti juga kita berpura-pura. Enggak. Bukan berarti juga kita lembek berpura-pura dan pura-pura bahwasanya mereka itu bagus semua, enggak. Yang di atas kita kebanyakan zalim, sahih. Tapi kita enggak boleh memprovokasikan. Ini demi maslahat ke depannya dan mencegah madarat yang serupa atau yang lebih besar. Wallahu a'lam. Baik. Para ulama terkemuka seperti Imam At-Tabari, Al-Qadhi Al-Arabi, yaitu Ibnu Al-Arabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama lainnya telah mengkafirkan orang-orang yang membolehkan terjadinya pemberontakan terhadap penguasa kaum mukmin. Maksudnya, mereka ini berpendapat bahwa Khawarij ini keluar dari Islam. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan Khawarij ini masih dalam koridor Muslim. Ya. Tapi Khawarij itu kan sektenya enggak cuma satu. Dia ada beragam macam, ya. Ala kulli hal umumnya Khawarij ini masih kategori Muslim. Hanya saja mereka fasik dalam beberapa poin mereka, namun poin tersebut adalah poin-poin usul manhaj.
Ya, kalau misalnya fasik dari segi fikih sedikit itu masih lebih ditolerir. Tapi kalau udah sampai ke usul manhaj dan sampai ke darah kaum muslimin, maka ini udah nggak bisa lagi. Ya mereka masih muslim, cuman ya begitu. Fasik, jahil. Bagi siapa saja yang hendak mendalami pembahasan ini, silakan baca kitab-kitab yang khusus membahas persoalan akidah atau tauhid. Insyaallah tentang meninggalkan sunnah kita lanjutkan pada hari Sabtu besok ya insyaallah. Karena ini kayaknya ada yang datang, jadi kita selesaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.